Anda tahu, pengorbanan yang paling dahsyat baru saja dirayakan oleh saudara-saudari kita. Betul, Abraham. Maka sekarang kalau kita berbicara tentang pengorbanan, apa yang terjadi dengan perjanjian lama? Pengorbanan mana yang paling dahsyat di dalam sejarah keselamatan? Pengorbanan siapa yang terjadi paling dahsyat selain Yesus? Ya selain Yesus, jangan ngomong salib lagi nih. Selain Yesus. Pengorbanan mana yang paling dahsyat di dalam sejarah keselamatan iman? Saya suka orang Yakobus itu sangat kenal dengan kitab suci. Sehingga semuanya rendah hati, tidak mau menjawab. Karena umat Yakobus tidak pernah mau mempermalukan romonya. Mereka langsung diam, gue udah tahu, diam aja lah, gak perlu sombong kalau tahu itu. Anda tahu, pengorbanan yang paling dahsyat baru saja dirayakan oleh saudara-saudari kita. Betul, Abraham. Anda pernah mendengar kisahnya? Beberapa berbicara sebagai pengkhianat, beberapa diam saja, sungguh-sungguh berkhianat gitu ya. Abraham kisahnya begini, saya bacakan. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran lalu berangkat. Ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangan, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dan akhirnya sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit, Abraham, sautnya, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia.
Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Lihat Bapak Ibu, inilah tindakan pengorbanan yang besar sekali dari seorang sosok bapak beriman. Dia dijanjikan anak, baru punya satu, suruh dikorbankan. Waktu ke Gunung Moria, Abraham sudah tahu nggak bahwa dia harus mempersembahkan Ishak? Sudah tahu atau belum? Sudah diberitahu bahwa Ishak kau harus persembahkan. Dan Abraham lakukan. Lihat, sacrifice berhubungan dengan kekudusan di sini. Mengapa Abraham menjadi kudus? Karena dia mengikuti kehendak Allah. Jadi kekudusan ini muncul pada saat orang mempunyai relasi dengan Sang Allah, Sang Ilahi. Halo, bukan hanya manusia yang kayak gitu. Allah pun demikian. Allah lebih dahsyat, dituliskan dalam Injil Yohanes. Dituliskannya begini, dikatakan apa? Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tindakan Allah. Jadi Allah itu tahu manusia itu kelak upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Allah tidak tega. Allah ingin manusia itu bersatu lagi dengan penciptanya di surga. Maka dia utus anaknya untuk menebus. Karena uang tebusan tuh gini, uang tebusan tuh. Saya misalnya ngegadein gitar saya punya gitar, saya gadein. Nah gitar ini akan saya peroleh lagi kalau saya berikan uang tebusan. Gitar itu menjadi hak saya lagi. Sama. Manusia sudah direnggut oleh dosa dan dimiliki oleh roh jahat. Dan Allah menebus lagi sehingga ini kembali menjadi anak Tuhan. Lihat ini karya Allah. Di dalam kerangka apa? Penebusan. Maka kita bisa lihat di dalam nilai-nilai pengorbanan itu ada apa saja. Pertama, di dalam pengorbanan pasti ada satu. Saya yang akan saya ambil, yang saya berikan. Kan mengorbankan itu kan berarti saya memberikan sesuatu. Itu pasti yang berharga. Pasti yang berharga. Itu pengorbanan. Maka seringkali suka aneh. Orang mengorbankan, saya mau nyumbang. Sumbangan ini pengorbanan. Apa yang disumbangan Pak? Baju bekas. Itu bukan pengorbanan, itu penghinaan namanya. Ini kan sudah tidak dipakai lagi, tidak berharga. Itu bukan pengorbanan. Jadi pengorbanan itu adalah sesuatu yang paling berharga. Dan saya lakukan itu, kenapa yang paling berharga ini saya berikan? Karena saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, lebih mulia. Maka di dalam kitab Kejadian bagus sekali Tuhan berkata apa? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan ia bersatu dengan ya udahlah istrinya. Dan akhirnya mereka menjadi satu. Lihat, keluarga itu berharga, berharga sekali. Di tempat keluarga adalah cinta pertama yang kita dapatkan. Tetapi relasi dengan keluarga saya tinggalkan untuk membangun sebuah keluarga yang lebih berharga. Lihat. Jadi di dalam pengorbanan itu ada sesuatu apa? Gerakan untuk apa? Sacrificing, mengorbankan. Dan tentunya kita harus sadar
pada saat orang harus mengorbankan pasti punya penderitaan. Benar atau tidak? Berarti pasti kita kalau pada saat pengorbanan ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang. Kalau saya sudah berkorban, ada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Contoh, ada seseorang anak bertanya, Romo itu ndak kawin berkorban atau tidak? Saya ditanya serius sama anak-anak. Romo tuh kalau ndak kawin itu apakah itu sebuah pengorbanan atau tidak? Saya katakan begini, nak, dulu waktu awal-awal saya jadi Romo, saya nggak menikah, itu saya lihat sebagai pengorbanan. Tetapi setelah saya menjadi imam bertahun-tahun mendengarkan konsultasi, Anda langsung tahu jawabannya ya. Tidak menikah itu anugerah terindah, saudara-saudara. Ya. Memang ini tolong jangan ceritakan ya. Tolong jangan ceritakan. Memang kalau saya memimpin meninggal suaminya, itu istrinya menangis kejet-kejet. Tapi kalau pastor yang meninggal, saudara-saudara, semua umat tertawa bahagia. Paling menangisnya sebentar, setelah itu makan-makan. Jadi memang rupanya kalau pastor meninggal itu tidak ada yang kehilangan. Sehingga kemarin itu saya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang ngopeni beberapa pastor. Bapak-bapak ngopeni pastor-pastor senior. Dia mengatakan, Romo, Pak, umat itu ngopeni Romonya kalau waktu masih muda. Masih kenceng, masih bisa khotbah baik. Romo sudah piansui, alah. Umat tidak akan berkata, apa kabar Romo? Enggak, akan berkata, kok enggak mati-mati sih Romo gitu ya. Tapi saya yakin itu bukan umat Yakobus. Betul? Tuhan dengarkan mereka. Jadi memang sekali lagi di dalam sebuah pengorbanan ada dua hal tadi yang menarik. Bahwa ada sesuatu yang berharga yang saya berikan untuk sesuatu yang lebih berharga. Namun yang kedua pun di dalam sebuah pengorbanan ada sebuah hal yang saya kehilangan dan membuat menderita. Nah, menjadi masalah. Kalau saya berkorban untuk diri saya akan happy-happy saja, enteng melakukannya. Contoh, seorang ibu ingin performance-nya baik. Maka dia makan hanya sedikit. Dia mungkin karena ada ibu-ibu yang rajin order makanan banyak gitu. Dia cicipin sedikit, pah abisin gitu. Jadi dia melakukan sacrificing, makan sedikit untuk mendapatkan tubuhnya yang baik. Tubuhnya yang indah. Oke, mudah. Saya melakukan sesuatu untuk diri saya, akan mudah banget. Saya melakukan sesuatu untuk yang saya sayangi. Seperti tadi, Pak Frans. Ayah saya COVID, saya harus terjun merawat dia. Saya tidak mau kehilangan dia. Dia berharga bagi saya. Lihat. Dia sudah mencintai saya. Saya lakukan enteng-enteng saja. Anda pun sama. Sacrifice untuk anak-anak Anda. Anda capek bekerja lalu pulang ke rumah, anak-anak cerita, "Ma, makanannya ndak enak, buatan mama enak banget." Pasti mamahnya akan langsung melakukan untuk anaknya. Dan dia sukacita pada saat sudah masak dihabiskan. Senang. Ibu saya itu kalau udah masak senang sekali dihabiskan. Kami anak-anaknya menghabiskan bukan karena enak. Karena tidak ada pilihan lain. Selain dua, lapar dan makan. Ya sudah kita makan.
Jadi kita melakukan pengorbanan akan enteng, mengalir begitu saja kalau untuk orang-orang yang kita sayangi. And a big question is, kalau saya berkorban untuk orang yang pernah mengkhianati saya, pernah menyakiti saya, dan orang itu adalah orang yang saya sayangi. Ini menjadi sebuah sacrificing yang berat banget. Apalagi orang itu sudah tidak berharga lagi. Tak pateni wae. Apalagi kalau orang itu sudah tidak bisa apa-apa lagi dan Anda tidak tergantung pada orang itu. Ngapain orang itu ada dan gak ada di dunia ini, gak ada efeknya dalam hidup saya. Tetapi saya harus melakukan sesuatu pengorbanan untuk dia. Ini berat banget. Ini berat banget. Maka pengorbanan yang seperti ini tidak pernah boleh melihat pribadi orang tersebut. Apakah dia layak supaya saya melakukan pengorbanan atau tidak? Kalau melihat layak atau tidak layak, orang yang sudah menyakiti saya, lalu saya berkorban untuk dia, layak atau tidak? Layak atau tidak? Anda manusiawi. Betul. Tidak layak. Anda punya seorang suami, begitu sudah sangat disayangi. Ada main dengan wanita lain. Dia pulang, saya harus membuatkan kopi untuk dia. Layakkah? Saya nggak nanya ibu langsung enggak. Tenang saja Bu, jangan emosi, tenang. Ibu jadi melihat kepada saya seperti saya pengkhianatnya gitu ya. Langsung kita mengatakan tidak. Kalau bisa saya akan membalasnya. Betul atau tidak? Anda harus banyak bertobat. Nah, tuh. Jadi memang paling sulit sekali kalau saya melihat orang itu. Nah, saya punya cerita, kisah. Ini Rawono di YouTube toh yo. Jangan ke YouTube, off. Kadang-kadang saya tinggal, Romo gak ada ya, udah pergi ya. Dengan Romo-Romo yang gak pas di hati. Dengan teman-teman serumah. Yang tidak terlalu mudah diajak kerjasama. Yang kadang-kadang menjengkelkan. Tugasnya begitu mudah ditaruh kepada saya. Ada yang meninggal, Eko bagian yang meninggal, Eko yang meninggal. Ada sakramen perminyakan, Eko, jagoan dia. Jos kalau doa untuk orang yang meninggal. Emang saya terkenal jos banget gitu ya. Baru gini aja udah plak gitu ya. Belum perminyakan saudara-saudara baru gini. Tuhan, gubrak asah. Sudah Tuhan, selesai dia. Langsung saya telepon amal penguburan Katolik, ukuran petinya siapkan gitu ya. Romo itu selalu hal yang berat kepada saya. Tetapi kalau diajak makan, saya tidak pernah diajak-ajak gitu ya. Saya kalau membaikin dengan teman serumah kayak gini, menarik atau tidak? Tidak menarik. Tetapi saya tidak boleh melihat dia. Saya berkorban untuk dia. Saya berkorban untuk sesuatu yang lebih mulia. Ini bedanya. Ini sacer, ini kekudusan. Ini pengorbanan yang membawa kekudusan saya. Jadi saya berkorban untuk Bapak. Bukan karena saya melihat Bapak. Bukan karena Bapak sudah melakukan sesuatu yang baik untuk diri saya. Tidak. Saya melihat sesuatu yang lebih mulia. Apa? Saya kaget. Seorang ibu di paroki kami. Punya 3 anak. Punya suami. Yang dia sayangi. Dia sangat berbakti pada suami ini. Dan apa yang terjadi? Suami ini pergi meninggalkan mereka
Jadi bukan hanya meninggalkan istrinya, anak-anaknya ditinggalkan untuk menikah dengan wanita lain. Dan wanita ini hanya menginginkan apa? Cien. Dan yang hebatnya si perempuan ini, dia kerja keras. Dia besarkan anak-anaknya. Dia pernah cerita beberapa kali dengan saya. Saya tanya, ibu punya kemarahan? Marah saya pastor, jengkel. Tetapi dia tetap suami saya pastor. Terus kalau dia datang, lalu dia berkata, akan kembali lagi. Ibu terima atau tidak? Apa jawaban ibu itu? Dia narik nafas. Semoga. Jadi saya sudah mengerti kalau pulang mungkin nyawa bapak ini tidak tertolong gitu. Dan apa yang terjadi? Betul saudara-saudara, ibu ini konsultasi dengan saya kurang lebih bulan Februari, Juni kembali lagi. Dan sudah piansui. Habis piansui enggak tahu? Gimana Anda yang cungko aja enggak ngerti? Aku yang ini jenajah ngerti. Lai. Dia sudah lumpuh, tidak bisa apa-apa, dan dia datang, dan yang hebatnya apa? Istrinya merawat. Saya berkata, edan Bu, edan. Hanya orang gila yang bisa seperti ini, betul atau tidak? Dan pasti orang yang seperti ini pengikut orang gila. Hey, Yesus pernah disebut gila. Jangan lupa. Karena Yesus selalu lawan arus. Orang yang tidak layak diterima, dia terima kembali. Dan sampai akhirnya tak lama kemudian memang suaminya meninggal. Saya pernah mendekati. Mbok racun yo. Mboten Romo, mboten. Ngapusi gue sitik-sitik Bu KI. Kaporit gitu ya. Mboten Romo. Dan setelah meninggal apa yang terjadi? Ibu ini yang memandikan dia. Ibu ini yang membereskan segala-galanya ke pemakaman. Sampai dia mengatakan kepada anak-anaknya, "Nak, ini papamu, nak, ini papamu. Kamu harus sayang pada papa." Ini lihat. Bukan hal yang mudah. Lalu saya tanya ibu ini setelah penguburan. Bu, ibu mengorbankan perasaan ibu. Mengorbankan emosi ibu, mengorbankan kemarahan ibu. Kenapa ibu lakukan menerima dia? Apa jawaban itu, ibu itu? Romo, jujur saya tidak butuh dia. Anak-anak butuh dia. Wow. Saya sudah tidak butuh dia sebetulnya. Tapi anak-anak masih butuh bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Romo, saya sudah janji kepada Tuhan. Saya akan mengabdikan diri dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Dan di waktu suami saya benar dan error. Loh bener loh Bu, bener loh. Itu nanti ada tambahan janji perkawinan. Karena sekarang banyak suami yang dan istri lebih enaknya menghina kaum laki-laki. Jadi perhatikan, ibu itu mengatakan apa? Saya sudah janji kepada Tuhan dan janji saya tidak mau saya cabut. Karena saya berjanji dengan Tuhan. Biarkan saya damai. Ini lihat.
Dia melakukan pengorbanan untuk yang mulia. Bagi dia yang paling berharga itu apa? Iman dia, Katolik dia, Tuhan. Itu yang paling berharga. Maka kalau ada orang-orang yang tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, tidak bisa berkorban. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Bisa terjadi dalam hidup dia, Allah dan iman bukan hal yang berharga. Maka dia bisa gadaikan begitu saja, bebas. Jadi kalau Anda merasa bahwa janji saya adalah hal yang berharga bagi Tuhan, itu yang harus menjadi motivasi saya untuk berkorban. Walaupun dia tak layak untuk saya korbankan, bukan korbankan. Tidak layak untuk saya lakukan kebaikan bagi dia. Jadi saya melakukan sesuatu demi tujuan yang lebih mulia, lebih agung, lebih kudus, lebih berkenan kepada Tuhan. Nah saudaraku, bagaimana pada saat kita melakukan sesuatu untuk yang lebih mulia, lebih berkenan kepada Tuhan, maka tanpa sadar akan muncul keikhlasan, kerelaan, keentengan. Karena tadi dijalankan karena saya tahu Allah itu lebih berharga dari saya. Kemauan Tuhan itu lebih berharga dari saya. Mari kita lihat di dalam kitab suci. Dikatakan pengorbanan semacam apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya lihat 3 versi, Samuel, Yesus, Paulus. Samuel di dalam kitab pertama Samuel ayat 15 berkata gini, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Yesus sendiri ngomong begini, memang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus ngomong begitu. Dan yang terakhir Paulus berkata, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan pada Allah, dan itulah ibadahmu yang sejati.